Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Iman, Bapak Ustaz Haji Iib Yudi dan jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Umum Poskam Gus Haji Fauzan Ahmad Fauzan, yang saya hormati anggota DPR kita yaitu Bapak Ahmad Jazuli, hadirin wal hadirat, jamaah sholat tarawih jamaah masjid Jami' Nurul Iman, terutama sahabat-sahabat Poskam yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersilaturahmi dalam sholat tarawih keliling sesuai dengan program Poskam. Maka malam ini tugas saya menyampaikan drama tentang keutamaan bersabar. Hadirin, di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak kurang dari 70 ayat yang menyebutkan tentang perintah bersabar. Dan di dalam kehidupan para rasul yang jumlahnya 25 yang kita hafal itu, ada rasul yang sangat bersabar, yang disebut dalam agama kita namanya ulul azmi. Itu jumlahnya ada 5. Jumhurul mufassir mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rasul-rasul sebagai contoh figur yang sangat sabar. Kenapa? Karena 5 rasul ini umatnya paling bandel-bandel, nakal-nakal, berani-berani. Ada yang tingkatan membakar. Nabi Ibrahim itu dibakar. Nabi Nuh itu dilempari, dibuang di hutan. Karena sabar 900 tahun dapat cuma 40 jodoh. Sabar. Itu Nabi Nuh. Nabi Musa, Nabi Isa dikejar-kejar oleh kaumnya, mau dibunuh. Salib, selamatkan oleh Allah. Dan Nabi kita sudah tahu semua, sangat amat disakiti oleh umatnya. Yang namanya hijrah ke Madinah itu diusir oleh orang-orang Mekah. Kalau tidak berangkat ke Madinah, sudah dibunuh Nabi. Nabi kita aja kesabarannya luar biasa. Itu contoh orang-orang yang bersabar. Hadirin, sebetulnya hubungan sabar dengan puasa ini apa? Saya ambil tema ini karena sangat amat dekat hubungannya. Dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan al-imanu nisfan. Iman yang ada di dada kita ini kalau dibelah menjadi 2, ada pertama nisfun syukrun, yang kedua nisfun syukrun. Jadi isinya separuh iman ini bersyukur, separuh iman yang ada di dada kita ini sabar. Kalau ada orang selalu bersyukur, tidak pernah bersabar, hilang, lepas imannya. Atau sebaliknya, dia bersabar aja, tidak pernah bersyukur, juga hilang. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan
fakiru sabir afdalu minal ghaniyyi syakir. Orang fakir yang bersabar, nah, sabar kagak punya duit 2 hari sekali makan, kagak pernah ngeluh, ya itu namanya al fakiru sabir, kagak pernah minta-minta. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, afdalu minal ghaniyyi syakir, daripada lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur tiap hari bangun masjid, ya, karena duitnya banyak. Tiap bulan bangun masjid di ono, wah kasih duit anak-anak yatim, itu namanya orang kaya yang bersyukur. Lah utama mana? Ternyata ya, utama orang yang fakir. Nah, di dalam keutamaan puasa itu diceritakan bahwa orang-orang yang puasa itu kan orang-orang yang bersabar. Kalau nggak sabar pasti batal puasa kita. Ya, kita ke belakang rumah, ke dalam rumah ada makanan, wah kagak sabar kita. Kan nggak ada orang tuh, sendirian, batal. Maka hadirin, orang-orang yang bersabar itu nanti malaikat ribuan itu dibikin kebakaran jenggot. Nanti ada kaum yang begitu dari kuburannya terbang, langsung duduk-duduk di tembok pintu surga itu. Nah, sampai malaikat ribuan kaget-kaget. No, ini siapa ini? Ditanya, siapa kalian? Kalian tadi melihat hisab enggak? Lihat timbangan enggak? Enggak, terbang. Oh, ternyata orang-orang itu menjawab, saya ini dulu ibadah kepada Allah dengan penuh kesabaran. Apa itu? Puasa itu. Maka Nabi mengatakan al-iman nisfani, nisfun syukron, nisfun sabrun. Lalu Al-Ghazali menegaskan lagi bahwa as-sawmu nisfu sabrin. Puasa yang kita jalankan 1 bulan itu separuh daripada kesabaran. Maka kalau saudara-saudara yang ngaku beriman Islam tidak pernah puasa, berarti 1/4 imannya itu copot. Saya tanya, bagaimana kalau ada mobil yang itu bannya ada 4, yang satu copot banyak, berarti tinggal deh 3. Ustaz berani nggak naik itu? Mobil banyak 4 tapi copot 1. Nah, berani nggak nyopir ini? Ya serius, ya apa namanya, senggol sana senggol sini. Nah itulah gambaran kalau ada orang yang mengaku beriman kagak pernah puasa, sholat, haji, zakat, kagak pernah puasa. Nah, seperti itu mengkhawatirkan imannya 1/4. Maka bersabar ini oleh Al-Quran dipuji. Satu-satunya sifat yang dipuji oleh Allah dengan mengatakan sabrun jamil, itu Allah mengatakan sabrun jamil, ya, sabar itu jamil. Nah, kalau ada orang jamil cakep, masih cakep sabar, ya, cakep sabar. Hadirin rahimakumullah, bahwa ada pertolongan Allah pada orang-orang yang bersabar. Namanya innallaha ma'as-sabirin. Nah, pertolongan Allah itu dengan bentuk apa? Nih saya ceritakan aja supaya yakin. Nawawi dalam kitabnya Ukul Dujan, ya, itu biasanya dibaca di pesantren untuk anak kelas yang kelas 3 aliyah. Ya, saya pernah ngajar Ukul Dujan untuk anak-anak yang sudah mau tamat. Pesantren Al-Barkah itu di Arinda itu, miliknya Kiai Tafsir. Nah, kemudian sudah nikah semua murid saya itu. Jadi diceritakan di situ ada 2 orang soleh. Orang soleh ini setiap tahun berziarah silaturahmi kepada temannya. Ya, setiap tahun namanya orang soleh bersilaturahmi. Tidak lewat poskam, tapi memang orang soleh. Mudah-mudahan yang di poskam ini jadi orang soleh semua.
rajin silaturahmi. Satu ketika dia datang kepada istrinya, dia ketok pintunya. Assalamualaikum, dijawab oleh orang yang ada di dalam rumah. Waalaikumsalam, man antum, ditanya. Ana sahibu zawjuki. Ya, saya ini kawan teman kalian, teman Anda. Apa kata istrinya? Oh, suami saya lagi pergi ke hutan, lagi nyari kayu bakar. Mudah-mudahan dia tidak pulang. Ya, dimakan harimau. Caci maki suaminya. Dicaci maki. Tiba-tiba setelah ngomong begitu datang temennya itu. Nah, yang istrinya marah-marah, cerewet, tukang ngomel, yang jelek ini, akhlaknya datang. Nah, begitu datang, ada harimau dengan membawa setumpuk kayu di sampingnya, jalan berdua. Dia dengan harimau. Jadi ternyata dia setelah ketemu dia ngobrol. Kemudian orang yang silaturahmi temannya yang soleh ini keheranan. Ya, ini teman saya sabar banget. Ya, istrinya cerewet, maki-maki, apa? Tidak marah. Ya, tidak marah. Akhirnya dia pamit pulang. Pamit pulang, kemudian tahun depannya bersilaturahmi lagi. Zaman dulu kan. Zaman dulu itu silaturahmi tidak setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Kalau bersama setiap minggu gampang. Kalau dulu kan susah. Tiba-tiba dia ketok pintunya, Assalamualaikum, dijawab oleh Waalaikumsalam. Oh, dengan jawaban marhaban, bihudurikum, dia ngomong baik, dipuji-puji suaminya. Dia ditanya, Anda siapa? Saya ini teman suami saudari. Terus silakan masuk, dia ngomong, dipuji-puji. Dia lagi keluar nyari kayu, tunggu. Ditunggu sampai malam, datang. Agak ada harimau, dia panggol kayu. Sampai jam 10 malam baru datang, ditungguin lama. Kenapa lama? Karena dia harus panggul kayu bakar dari hutan ke rumahnya. Nah yang tadi sore sudah datang, kenapa? Karena dibawa oleh harimau. Setelah ketemu ngobrol, ya, dia cerita, temannya yang soleh ini yang didatangi ini cerita bahwa istri saya yang cerewet, yang jelek, yang dulu itu udah meninggal, udah meninggal. Maka ibu-ibu hati-hati bu, ya, jangan jadi istri yang model begini nih, ya, udah meninggal. Sekarang ganti istri yang bagus, yang soleh. Ketika istri saya itu cerewet, jelek ngomongnya, nah, saya dikasih tolongan Allah. Setiap nyari kayu bakar di hutan, setelah dapat satu ikut besar, ada harimau datang. Nah, harimau datang, dia panggul kayu itu sampai diantar ke rumahnya. Sampai di rumah diambil, taruh kayunya, harimaunya dipersilakan pulang ke hutan. Barakallah, mudah-mudahan keberkahan Allah dapat. Padahal itu malaikat pak, nah, ditolong oleh Allah dengan dikirim malaikat tadi berkah. Nah, jadi orang sabar itu pasti dijanjikan oleh Allah akan dapat pertolongan. Nah, yang kedua ada cerita yang menarik. Nabi Musa alaihissalam suatu hari berjalan dengan Yusha bin Nun. Nah, Nabi Musa itu punya teman Yusha bin Nun. Pada gilirannya setelah Nabi Musa alaihissalam wafat jadi khalifah, nah, gantinya. Dalam satu perjalanan baru beberapa meter jalan berdua ada burung terbang. Nah, burung putih itu terbang. Lalu hinggap di pundaknya. Kata burung ini, ya Nabi Allah Musa, tolong aku dikejar-kejar burung elang, aku mau dimakan. Ya, minta tolong. Oleh Nabi Musa dipegang, dimasukkan ke jahitnya, ya, ke saku,
baju saku bajunya ini, tiba-tiba datang burung elang, sudah ada di depannya. Nah, kata burung elang ini, wahai Nabi Musa, jangan kau lindungi itu, buruan aku itu aku akan makan. Nah, jadi diminta, kata Nabi Musa, sabar, nanti saya ganti kambing, kan gede kambingnya, padahal itu burung kecil, burung putih. Nah, kata burung elang ini, kata burung elangnya, saya tidak mau daging kambing, ya, gedein. Nah, akhirnya apa? Kalau mau, kata burung elang ini, kata Nabi Musa, kalau begitu ini pahaku ini aja kau makan, ya, pahaku ini aja kau makan gantinya. Kata burung elang itu yang mengejar burung yang diumpetin Nabi Musa, minta tolong ditaruh di sakunya itu, dia bilang, saya mau asal bukan paha itu, perlu mata yang hitam itu, apa itu, lobang matanya itu, aku mau yang mata kau yang dua itu. Jadi yang diminta bola mata yang hitam itu. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa karena orangnya sabar, ya ikut aja, karena dia kan bagaimana cara makan bola mata ini yang hitam itu. Nabi Musa tidur. Lalu burung elang itu terbang hingga bidadanya, kan mau makan gitu kan. Kata Yusuf bin Nun, ya Nabi Musa, hati-hati, empetkan itu matanya. Takut Nabi Musa dipaksa matanya, kan habis. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa persilakan matanya ini dimakan oleh burung elang itu? Burung putih yang ada di sakunya ini keluar terbang. Nah, burung elang tahu bahwa dia keluar buruannya ini, dikejar. Sampai Nabi Musa kaget. Ya, kaget, kejar-kejaran, burung itu dilihat gimana, sampai hilang. Ya, keduanya. Begitu hilang, muncul di sampingnya. Datang berdua. Kata burung putih ini, dia bilang, aku ini malaikat Jibril. Nah, kata burung elangnya, aku ini malaikat Mikail. Nah, aku diutus oleh Allah untuk menguji kesabaranmu. Ternyata Nabi Musa ya, jadi begitu. Orang diuji oleh Allah itu sesuai dengan derajat. Nah, kalau Nabi diuji begini ini, nah, maka yang penting ketika kita ini ada musibah, ada ujian dari Allah, yang kita pegang adalah kesabaran. Nah, ketika kita ini dapat kenikmatan, yang kita pegang adalah kita bersyukur. Karena iman yang ada di dada kita ini yang akan kita bawa menghadap kepada Allah itu isinya sabar dan syukur. Nah, hati-hati bapak-bapak ini, kalau punya istri dia katanya saya mah sabar terus, bersyukurnya kagak ada, ngeluh aja, tapi sabar. Dikasih belanja 3 juta, ngeluh, kurang. Itu namanya imannya lemah. Diperbaiki. Ya. Inilah bulan Ramadan itu tujuannya Allah supaya kita ini ibarat api itu dicas, nah, supaya imannya penuh. Ya. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan man shoma Ramadhana imanan ihtisaban. Iman itu maksudnya itu tadi bersabar supaya sabarnya ini penuh. Nah, tadi Ustaz ini sudah bilang bahwa sabar itu memang ada hadis menyatakan ada sabar alal musibah, ada sabar ala taat, ada sabar ala apa? Ada sabar alal musibah, ada sabar ala taat, ada sabar alal maksiyah.
pahalanya yang mana ini? Bersabar tentang maksiat. Kalau sabar tentang taat, tentang musibah, ada musibah kebanjiran, ada musibah anaknya meninggal, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sabar istrinya meninggal, macam-macam. Ada musibah, itu Allah akan berikan derajat 300. Ya. Satu sama yang lain derajat itu tingginya antara langit dan bumi. Tapi kalau dia sabar tentang taat seperti ini, nah, sholat tarawih dan sebagainya kan taat, pergi umroh, nah, macam-macam. Nilai ketaatan, maka itu akan diberikan oleh Allah 600 derajat. Derajat satu sama yang lain itu satu derajat itu tingginya antara bintang yang ada di langit ya, dengan yang ada di bawah bumi. Ya. Jadi itu tingginya derajat. Dan kalau sabar tentang maksiat, puasa diajak maksiat, dia tahan, dia sabar, tidak mau. Ya. Itu akan diberikan 700 derajat. Antara derajat satu sama yang lain tingginya antara aras dan bumi. Nah, ini sabar tentang maksiat. Itu ada hadis menyatakan begitu. Nah, jadi kita ini dalam puasa itu kesimpulannya kita latihan bersabar. Karena dengan bersabar kita akan memperoleh keutamaan yang lebih dari segalanya. Ya. Karena 25 rasul itu ada 5 rasul yang hebat yang disebut ulul azmi. Ulul azmi itu rasul-rasul yang mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Jangan kemudian berdalih sabar itu ada batasnya, tidak ada batasnya. Batasannya itu pertolongan Allah. Nah, ketika orang itu sudah mendapatkan pertolongan Allah, itulah batasannya. Nah, jadi kagak ada batasannya. Kenapa? Allah sendiri itu ya, As-Syakur. Allah itu zat yang maha sabar. Kalau kesabaran kita bisa ketemu dengan kesabaran Allah, itulah pertolongan datang. Paham nggak kira-kira? Coba As-Syakur. Jadi kalau belum datang juga pertolongan Allah, maknanya kesabarannya masih kurang. Nah, saudara masak enggak? Masak nasi. Apa matangnya nasi? Kalau sudah matang, nah itu namanya dapat pertolongan. Jangan baru 10 menit sudah diangkat, pas setengah matang, dimakan, perutnya embung. Nah seperti itu. Saya sudah sabar belum. Jadi ukurannya orang itu mendapatkan pertolongan Allah. Innallaha ma'as-sabirin itulah namanya dia sabarnya sudah sesuai dengan as-sabr. Mudah-mudahan kita dalam puasa ini masuk digolongkan oleh Allah. Puasa kita ini termasuk puasa orang-orang yang sabar, diberi pahala oleh Allah, bisa mengisi perempat daripada iman kita ini sampai dengan kata Nabi tadi bahwa as-sabru nisfu sabrin. Sedangkan as-sabru nisfu iman. Kesabaran itu separuh dari iman. Berpuasa itu, puasa Ramadan itu adalah separuh daripada puasa. Maka kesabaran yang kita jalankan ini memenuhi kebutuhan kita, dicas. Jadi apa kita? La'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang mutakin. Karena dapat kebaikan, kemudian ada manfaatnya lebih